menghindari kemarahan. Apa yang kau bawa? Apa yang kau bawa? Musuh! Musuh! Jiji! Kenapa kau semusuh ini? Apa yang kau buat sepanjang hidupmu? Cakap! 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 Saya durhaka dengan Tuhan. Saya tak mengerti Tuhan. Saya melakukan Tuhan. Saya langgar apa saja dari Tuhan. Tapi sekarang kau tidak berlari lagi dari Tuhan, bukan? Tuhan! Tuhan! Ampunkan aku! Apa lagi kerja kau di dunia? Saya sombong, tamak, hasad, pemarah, cinta, dosa diri. Saya berada bagai Tuhan, tidak membawa masalah.
hari itu manusia akan merasakan terik matahari yang didekatkan jaraknya hingga 1 mil, sehingga mereka berkeringat. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai kedua lututnya, dan ada yang sampai di pinggangnya. Serta ada yang tenggelam dalam keringatnya sesuai dengan amal perbuatannya hidup di dunia. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan ke padang mahsyar dalam keadaan berjalan, dan ada juga yang berkendaraan, serta ada juga yang diseret di atas wajah-wajah kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar juga merupakan hari penghisapan amal. Hari di mana amal manusia diperhitungkan. Pada hari itu manusia akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Pertama, kelompok kaum mukmin yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kelompok ini adalah mereka yang tidak minta di dunia dan tidak meramal nasib serta bertawakal kepada Allah. Kedua, kelompok yang dihisab dengan mudah. Mereka adalah sahabat beriman, orang yang diberi catatan amal dari sebelum kanannya. Kepada mereka hanya diperlihatkan catatan amal mereka, lalu dimaafkan. Seperti yang diceritakan dari hadis Bukhari. Sesungguhnya Allah akan mendekatkan orang mukmin, lalu dia meletakkan tirainya dan menutupinya dari keramaian. Dia berfirman, kamu kenal dosa ini, kamu kenal dosa ini. Ia menjawab, ya Rabbi Tuhanku. Sehingga apabila ia telah mengakui dosa-dosanya dan merasakan bahwa dirinya akan binasa, Allah berfirman, aku telah menutupi dosamu di dunia dan aku mengampuninya pada hari ini. Maka ia diberikan catatan amal kebaikannya. Sedangkan orang-orang kafir dan munafik, maka para saksi berkata, di hadapan seluruh makhluk, mereka lah orang-orang yang mendustakan Tuhan mereka. Ingatlah sesungguhnya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, sahabat beriman, kelompok yang dihisab dengan berat. Manusia yang amal keburukannya lebih banyak daripada amal kebaikannya. Mereka lah orang yang dicatat amal dari sebelah kiri. Allah berfirman, adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kiri, maka ia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberikan manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku darinya. Quran Surat Al-Haqqah ayat 25-29. Begitulah kondisi manusia di padang mahsyar, sahabat beriman, seperti yang digambarkan oleh hadis-hadis Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Dan itulah tadi ulasan mengenai kondisi manusia ketika di padang mahsyar. Bagaimana sahabat beriman? Sudah siapkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun agenda Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Tahukah kita perkara yang paling berat apabila ditimbang dalam mizan kebaikan? Ternyata bukan menghafalkan hadis, bukan pula menghafalkan Al-Quran, bukan pula ketika kita bersedekah dengan satu gunung Uhud emas. Tetapi perkara yang paling berat yang ditimbang di dalam mizan kebaikan seorang manusia, kata Rasulullah SAW, inna athqala syai'in fil mizani al-khuluq al-hasan. Sesungguhnya perkara yang paling berat ketika ditimbang oleh Allah, yaitu adalah akhlak yang baik. Itu merupakan sesuatu yang paling berat apabila diletakkan dalam mizan kebaikan. Makanya sesungguhnya tidak ada perkara yang paling cepat merusak amal ibadah dan amal saleh yang telah kita lakukan, kecuali rayap di dalam ibadah yang kita lakukan itu adalah akhlak yang buruk. Makanya Nabi juga mengatakan di dalam hadis yang lainnya, bahwasanya inna su'al khuluqi yufsidul amal kama anal khalla yufsidul asal. Sesungguhnya akhlak yang buruk itu merusak amal ibadah sebagaimana cuka itu merusak madu. Disitulah kita memahami betapa besarnya kedudukan akhlak dalam kehidupan setiap hamba ketika dia menghambakan dirinya kepada Allah. Makanya tidak mengherankan kalau para salaf itu memperhatikan persoalan akhlak sama besarnya di dalam memperhatikan jalan ilmu mereka. Sampai kita mendapati Abdullah bin Mubarak itu berkata, kuntu ta'allamtul ilma 20 sanatan wa ta'allamtul adab 30 sanatan. Sesungguhnya aku ini mempelajari ilmu, panjangnya dan lamanya temponya itu 20 tahun. Tapi ketika aku mempelajari adab dan mempelajari akhlak, seiring aku mempelajari ilmu, aku mempelajarinya selama 30 tahun. Tempo dan porsi waktunya yang diberikan oleh Abdullah bin Mubarak untuk mempelajari akhlak jauh lebih panjang daripada tempo yang dia berikan ketika mempelajari ilmu. Dan itu menunjukkan besarnya kebutuhan ilmu kepada akhlak. Karena ilmu itu membutuhkan akhlak. Layaknya pintu tidak akan harmonis tanpa adanya jendela. Layaknya jendela tidak akan sepadan kecuali ada pintu. Kalau ada ilmu yang tidak memakai akhlak, maka sesungguhnya ilmu itu. Imam Malik itu pernah beliau ketika menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis, maka beliau disengat kalajengking. Berkali-kali disengat kalajengking, dan beliau tidak bergerak dari tempatnya ketika beliau disengat kalajengking. Ketika sudah selesai menyampaikan ilmu, barulah dia menyingkirkan kalajengking itu. Ditanyakan kepadanya, kenapa baru menyingkirkan kalajengkingnya sekarang, tidak dari tadi? Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya aku sungkan ketika sedang menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis Rasulullah, kemudian aku bergerak sesuai dengan kehendak yang aku inginkan. Aku tuntaskan dulu yang ingin saya sampaikan, barulah aku buang kalajengking itu. Masya Allah. Di situ kita mendapati sampai disengat kalajengking pun beliau bertahan, beliau tidak bergerak, beliau tidak melakukan apapun sampai dia menyelesaikan apa yang dia hajatkan ketika dia menyampaikan ilmu. Dan itu menunjukkan betapa besarnya perhatian. Seluruh perilaku manusia ketika di dunia akan dimintai pertanggungjawaban, baik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan.
baik yang diketahui orang lain maupun tidak diketahui. Semuanya akan diadili tanpa ada yang dirugikan sedikit pun. Hasil dari penghisapan inilah yang akan menentukan seseorang masuk ke dalam surga ataukah neraka. Berbagai saksi pun didatangkan di hari penghisapan. Dalam video ini akan kami bahas saksi-saksi yang dihadirkan di hari penghisapan disertai hikmahnya untuk kita semua. Simak videonya sampai selesai. Buku catatan amal. Buku catatan amal manusia salah satu saksi yang dihadirkan di hari penghisapan. Isi dari buku catatan manusia ini adalah semua perilaku yang pernah dilakukan manusia ketika di dunia, sejak manusia hidup hingga meninggal dunia, baik urusan kecil maupun urusan besar. Semuanya tercatat dan tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan hanya kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi, dan pada hari terjadinya kebangkitan akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan. Dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Jathiyah ayat 27-29. Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan yang ada di tangan malaikat, dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Quran Surat Al-Qamar ayat 52-50. Malaikat. Selain buku catatan amal, malaikat juga akan dihadirkan di hari penghisapan sebagai saksi. Dan malaikat inilah yang mencatat dan membawa buku catatan amal manusia. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat pengiring dan seorang malaikat penyaksi. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam, dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Quran Surat Qaf ayat 21-23. Para Rasul. Pada hari penghisapan, para Rasul dari tiap-tiap umat juga akan dihadirkan sebagai saksi, termasuk Nabi Muhammad. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka sebagai umatmu. Quran Surat An-Nisa ayat 41. Pemimpin. Selain para malaikat dan Rasul, para pemimpin dari setiap umat juga akan dihadirkan sebagai saksi di hari penghisapan. Sebagaimana firman Allah yang artinya, ingatlah, suatu hari di hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. Dan barang siapa diberikan kitab amalannya di tangan kanannya, maka mereka ini akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Quran Surat Al-Isra ayat 71. Diri sendiri. Selain kitab catatan amal, malaikat, rasul, dan para pemimpin dari setiap umat, diri kita sendiri juga akan menjadi saksi atas segala perilaku yang pernah kita lakukan ketika di dunia. Meskipun kita menjadi saksi untuk diri kita sendiri, namun kita tidak akan pernah bisa berbohong, karena kesaksiannya sangat jujur dan tidak akan terlewatkan sedikit. Sebagaimana firman Allah yang artinya, pada hari itu diberikan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 13-15. Seluruh anggota badan. Selain diri sendiri, seluruh anggota badan kita juga akan menjadi saksi di hari penghisapan, termasuk lidah, kaki, dan tangan. Saya tidak bisa membayangkan ketika mulut kita dikunci dan seluruh tubuh kita akan menceritakan apa saja yang pernah kita lakukan ketika itu. Lidah akan menceritakan pernah kita gunakan untuk membicarakan apa saja. Tangan akan menceritakan pernah kita gunakan untuk apa saja. Dan kaki akan menceritakan pernah kita gunakan untuk melangkah kemana saja.
Pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan mereka memberikan kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Quran Surat Yasin ayat 65. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 24. Tak hanya lidah, tangan dan kaki yang akan menjadi saksi di hari penghisapan, tetapi pendengaran, penglihatan, dan kulit juga akan bersaksi di hari penghisapan nanti. Telinga akan bersaksi dan menceritakan apa saja yang pernah kita dengarkan. Mata juga akan bersaksi pernah kita gunakan untuk melihat apa saja, dan seluruh kulit tubuh kita juga akan bersaksi pernah kita gunakan untuk menyentuh apa saja, apakah untuk kebaikan, keburukan, ataukah kemaksiatan. Sebagaimana firman Allah yang artinya, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab, "Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai pula berkata, dan dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Kamu sekali-sekali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu kepadamu. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan, dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka kepada Tuhanmu. Dia telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surat Fussilat ayat 20-23. Perilaku yang pernah dilakukan. Saksi yang terakhir yang dihadirkan di hari penghisapan adalah segala perilaku yang pernah kita lakukan ketika di dunia. Di hari penghisapan nanti, kita akan diperlihatkan kembali apa saja yang pernah kita lakukan ketika di dunia. Dan ini akan menjadi saksi ketika kita dihisab. Sebagaimana firman Allah yang artinya, "Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepada kamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku menjadi tanah." Quran Surat An-Naba ayat 40. Hikmah. Itulah saksi-saksi yang dihadirkan di hari penghisapan. Buku catatan amal akan menceritakan segala perilaku yang pernah dilakukan ketika di dunia. Malaikat, para rasul, dan para pemimpin dari setiap umat juga akan dihadirkan sebagai saksi. Diri kita sendiri dan seluruh anggota tubuh kita juga akan menjadi saksi di hari penghisapan. Mata, telinga, kaki, tangan, dan kulit semuanya akan menceritakan dan bersaksi terhadap apa yang pernah kita lakukan. Akan diperlihatkan kembali segala perilaku yang pernah kita lakukan, yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran hidup. Kita menyadari bahwa setiap perilaku kita akan diminta pertanggungjawaban. Kita berpikir dan menegakkan mulai dari bangun tidur baik yang tersembunyi maupun terang. Semuanya akan dilakukan. Karena itu, marilah segera berbuat baik, mempersiapkan bekal sebagai hal yang marilah kita dapat berpikir juga kepada Allah. Kerjakanlah dengan indahnya, jauhilah segala larangan, hindari perilaku yang seperti mencuri, maksiat, berbohong, curang, dan tidak perlu menuntut uang karena tidak ada yang bisa menjamin kita bisa hidup sampai tua. Kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Semoga kita termasuk orang yang beruntung dan masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Jika ada tambahan, tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.